antrian. Wes. Ini kok kira ngono ya? Baik Bapak sekalian, mohon waktunya sebentar karena acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, terima kasih atas kehadiran panjenengan semua di sini dalam rangka kegiatan destinasi aksi nyata budaya positif Guru Penggerak Angkatan 11 di SDN 1. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, mari kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Ibu Saya kepada dunia dipersilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kehadiran panjenengan sehingga bisa mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif CDP 11 di SDN Kedua Satu. Baik pertanyaan berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Kedua Satu kepada Bapak Haji Fauzan Ahmad atau yang mewakili, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang dihormat, para teman-teman guru yang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-11. Saya di sini mewakili Bapak KS karena kebetulan beliaunya ada kepentingan yang tidak bisa dibiarkan. Baik, untuk kegiatan hari ini saya ucapkan terima kasih kepada para guru CDP yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan diseminasi atau sosialisasi tentang modul 1 4 yaitu budaya positif, di mana
tujuannya dari sini teman-teman guru bisa mengambil ilmunya, bagaimana penerapan budaya positif yang seharusnya dilakukan di dalam kelas Bapak Ibu guru. Tidak hanya guru kelas, juga bisa guru mata pelajaran. Karena di sini budaya positif itu sangat banyak. Yang pertama itu bisa diawali dengan kesepakatan kelas, kemudian posisi guru nanti seperti apa, kemudian juga jika ada kasus pada siswa mungkin nanti akan bisa dijelaskan tentang tiga institusi bagaimana mengatasi masalah anak-anak. Kemudian juga yang semuanya itu mungkin tujuannya pada disiplin positif. Nah, keempat faktor tersebut bisa dilakukan jika lingkungan sekolahnya itu sudah benar-benar well-being. Jadi istilahnya sudah budaya positif menjadi sebuah kebiasaan. Makanya disebut budaya positif. Semoga ke depan nanti tidak ada kendala. Semoga dari para teman-teman guru IGP bisa sukses, lancar hingga selesai mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 dan memberikan dampak yang positif pada sekolah. Itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kawan-kawan sekolah, saya ucapkan selamat dan semoga sukses dan lancar dalam kegiatannya, dan terima kasih juga kepada teman-teman guru yang hadir dalam seminar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Widianto yang mewakili Bapak Kepala Sekolah di dalam menyampaikan kata sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian, di acara berikutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Sirwa kepada beliau dipersilakan. Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat dan berkah, mudah-mudahan membawa efek baik untuk lembaga dan anak-anak atau peserta didik kita semuanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik ala Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syakir dan na'im, hamdulillah bil ahmad wa ila bil mazidah. Ya Rabbana kita baik kita dari mu'adil sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqam rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi zidna 'ilman nafi'an wa quwwatan fi dinina wa alhamdulillah ya Allah ya Tuhan kami. Berilah berikan kepada kami semuanya ilmu yang manfaat dan barakah, manfaat untuk diri sendiri, keluarga, agama, siswa-siswi sedang bersama satu. Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kepada kami semuanya perlindungan, kesehatan, jauhkan daripada musibah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semua kepada kami ya Allah, berkatkanlah kegiatan pada siang hari ini, ridhoi kegiatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan membawakan efek yang positif untuk lembaga ini dan untuk peserta didik kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Haji Sirwa yang telah memberi doa pada
siang hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya doa maka sesi pembukaan diseminasi budaya positif CGB 11 pada hari ini telah usai dan nanti kita akan memasuki acara diseminasi budaya positif CGB 11 SDN nomor 1 yang nanti akan dipaparkan Bapak Syarifah dan akan dipandu oleh moderator kita. Ya, kita sambut Bapak Dwidianto SP. Kepada beliau, waktu sebelumnya saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan, memperhatikan praktik baik tentang budaya positif disampaikan oleh Bapak Saiful. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia. Mudah-mudahan bahagia semuanya. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat semuanya. Karena sampai di sini hebat semuanya. Yang speakingnya banyak full tadi. Ya, yang berikutnya adalah ya, clue-nya adalah nama negara, tapi lempar, dilempar. Nama negara, nama negara lempar. Dalam arti seperti ini. Kalau Bu Reni mengucapkan misalkan Indonesia, ujungnya adalah maka sebutkan negara yang berawalan A, huruf A. Oke, iya, yang misalkan. Oke, saya tunjuk di awal terlebih dahulu. Dari nanti siapa yang dilempar nanti yang seperti itu. Ya, dari Pak Dodi terlebih dahulu. Misalkan saya sebut Amerika. Alabama. Silakan dilempar Pak Ali. Aljazair. Rusia. Kembali silakan Pak Rahmat, kembali ke siapa? Lemparkan. Dunia. Afghanistan. Dilempar ke siapa Bumia? Bu Reni lagi, Bu Reni. Nigeria. Kembali ke A. Ke siapa Bu Reni? Bu Reni. Negara aman. Adalah Afrika. Kembali ke A. Kembali ke siapa? Fikri. Australia. A lagi. Kembali ke siapa? Austria. Kembali ke A lagi. Ternyata banyak. Bukari. Arab Saudi. I.
siapa? Grup pelajar Indonesia A. Terakhir. Afrika Selatan. Afrika Timur. Amsterdam. Belanda. Oke, hapus untuk kita semuanya. Ya, kita akan membahas tadi sebenarnya sudah 5 proses diskusi, bukan proses diskusi ya. Proses kontrol. Sudah 5 posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas. Kita akan membahas segitiga restitusi. Tapi sebelumnya ini ada motivasi perilaku manusia, ada yang ekstrinsik, ada yang intrinsik. Ekstrinsik itu adalah yang bersumber dari luar diri manusia. Nah, jadi diantaranya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalkan saya datang pagi, datang sekolah pagi, supaya ini faktor ekstrinsik, supaya tidak ditegur sama kepala sekolah datangnya pagi, atau datangnya pagi supaya dapat pujian dari kepala sekolah. Misalkan Pak Dodi posisinya mau jadi kepala sekolah. Seperti itu. Maka kemudian ada posisi kontrol dari dinas pendidikan. Maka kinerja paginya bagaimana. Nah, posisi ekstrinsik ini yang kemudian membuat orang itu bisa ada perubahan. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain seperti tadi, ada imbalan. Kalau saya datang terlambat, saya akan malu, saya akan guru telat. Dan nah, kemudian tokennya dipotong, kan seperti itu. Nah, yang sudah punya token kan kalau telat dipotong. Di Nah, jadi ada motivasi ekstrinsik, ada yang ekstrinsik diantaranya tadi ada ketidaknyamanan atau hukuman. Berapa kali terlambat dipanggil, kan seperti itu. Tidak nyaman pas akhirnya seperti itu. Atau dari penghargaan tadi, nggak enak saya sebagai guru kelatan atau guru yang guru yang diteladani oleh ditunjuk guru teladan oleh dinas, kemudian datangnya terlambat, maka akan kurang nyaman di orang tersebut. Apa itu? Oh, ini kebesaran. Terus kemudian ini guru bahasa ini. Kemudian motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya timbul dari diri sendiri. Ya, bahwa datang terlambat tidak ada urusan. Semuanya adalah demi kebaikan. Lanjut berikutnya. Ya, nah, karena tadi sudah dijelaskan yang ini oleh Bu Mia bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang untuk melengkapi, kira-kira Pak Rahmat nomor 1 dilengkapi. Bu Rahmat, Pak Rahmat. Betul, ya habis ini dicek. Yang kedua, Bu Edi. Apa itu? Cinta dan kasih sayang. Berikutnya yang ketiga, Bu Pani.
bahasa. Yang keempat, Pak Fikri. Kira-kira apa? Iya, kebutuhan dasar penguasaan. Yang terakhir, yang terakhir, Pak Tommy. Bertahan. Nah, apakah betul ya? Dicek 1, 2, 3. Ada, belum ada, belum ada. Ya, yang pertama betul. Kebutuhan kedua, cinta dan kasih sayang beli. Itu kebutuhan manusia. Kemudian butuh kebebasan. Yang keempat, penguasaan. Yang kelima adalah bertahan hidup. Nah, jadi anak-anak ketika disalahkan pasti, nah, kadang-kadang dia punya ada penguasaan. Aku kok disalahkan toh, seperti itu. Habis itu jangan-jangan anak-anak yang suka minta kepada temannya, dia itu sebenarnya anak tersebut belum sarapan, maka dia butuh bertahan hidup. Jadi akhirnya minta kepada temannya. Nah, itu kita harus ngorek tersebut terlebih dahulu, tidak hanya menyalahkan si anak seperti itu, tidak hanya menyalahkan si anak. Kemudian penguasaan. Jadi kalau disalahkan anak, nah butuh dia menempuh, seperti itu. Oke, lanjut berikutnya Pak Hari. Nah, kebutuhan dan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Anak ketika melakukan sesuatu yang di kelas itu, di rumahnya tertekan, maka melampiaskannya kadang di sekolah. Karena di rumah mau main dilarang, mau megang HP dilarang, mau dengan temannya bermain dilarang, harus belajar terus. Intinya seperti itu. Les lagi. Ada. Lanjut yang kedua kita kasih kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang dan berkoneksi. Jadi butuh sosialisasi. Jadi meskipun ya banyak anak kita kadang bahasa kita itu caper, cari perhatian, bahasa caper gitu. Jadi sebenarnya mereka itu adalah butuh kasih sayang dari kita, karena di rumah mungkin orang tuanya dua-duanya sibuk dan sebagainya. Nah, butuh perhatian di kelas, di sekolah dan seperti itu. Nah, sebenarnya tidak masalah, tidak ada masalah. Yang berikutnya adalah yang ketiga, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, kemandirian dalam berumur. Karena anak-anak itu kalau ditata, anak-anak punya pilihan tersendiri. Nah itu. Kemudian yang keempat, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi diakui. Nah, jadi penguasaan itu adalah yang lomba, kemudian kadang ketika mendapat satu pelanggaran saja anak-anak pas protes. Nah, saya sudah memberikan nama baik untuk sekolah ini, kok dikasih nilainya masih jelek. Nah, seperti itu. Nah, sering kita kayak gitu, lupa lihat anak ini sudah memberikan nama baik untuk sekolahnya. Kadang kitanya yang lupa. Cuma kadang kitanya juga yang tidak mau nggak perlu pelajaran baik. Nah, itu kadang seperti itu. Anak ini membawa nama prestasi untuk lembaga dan kabupaten dan negara misalkan. Tapi pelajaran kita tidak pernah ikut misalkan. Itu kemudian kita egoisnya.
menjelaskan tidak pernah pendidikan KI nilainya minimalis bahkan kurang. Nah ini padahal anak ini sudah membawa nama baik sekolah. Kemudian bertahan hidup, kebutuhan fisiologis, rasa lapar dan lain-lainnya serta psikologis rasa aman. Nah ini ada anak-anak yang merasa dibully akhirnya mempertahankan dirinya ya macam-macam makanya. Seperti itu. Lanjut berikutnya Pak Hari. Nah, bedanya hukuman konsekuensi restitusi, bukan prostitusi ya, restitusi. Nah, hukuman tidak terencana tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, jadi hukuman itu tiba-tiba yang sudah ditentukan sama hukumnya. Kamu ini jangan mengerjakan soal. Nah, kan tiba-tiba. Jadi hukuman itu sifatnya insidental. Karena anak-anak melakukan sesuatu ciri tarik. Jangan kerjakan PR, maju di depan. Nah, nggak boleh. Kalau itu nanti ada konsekuensi. Nah ini membahas yang kedua, konsekuensi. Terencana, disepakati sesuai aturan. Murid dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor. Artinya ada kesepakatan. Anak-anak yang tidak membawa asmaul husna maka menulis asmaul husna. Nah itu kan kesepakatan. Ada konsekuensi. Anak-anak yang tidak mengerjakan PR maka kerjakan di luar. Nah bukan hukuman, konsekuensi. Karena sudah disepakati di awal. Kemudian anak-anak yang tidak membawa asmaul husna menulis istighfar 33 kali. Itu kesepakatan di awal. Karena ada kontrak belajar. Tapi anak gimana sepakat? Ya ada yang diam saja. Yang ketiga, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan pada murid untuk mencari solusi sendiri. Nah itu melibatkan anak dengan guru bersama tim sekolah. Lanjut berikutnya. Nah ada miskonsepsi tentang cara kontrol. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi apa dari guru ini? Iya, apa dari guru ini? Anak ini saya bentuk harus kayak gini. Anak ini saya bentuk harus kayak gini. Jadinya seperti ini. Nah, artinya anak tidak diberi kesempatan memilih dan yang lainnya. Lanjut yang kedua kembali. Ilusi bahwa membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, yang sudah ditawarkan tadi. Nah, kemudian ini konsepsinya. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Pokok si kiri kalah dari si kiri kan dulu. Kan konsep kita, guru ini kayak jalan. Pokok jadi jalan. Wahai kita berjalan jalan. Nah, itu konsepnya kan seperti itu bahwa orang dewasa berhak memaksa. Artinya anak ini mau dijadikan seperti anak murid di kelas ini mau dibuat seperti apa terserah gurunya, kan seperti itu. Tapi di situ tidak ada kontrak belajar, tidak ada kesepakatan bersama keyakinan kelas. Akhirnya ya memang anaknya manut waktu di situ, waktu itu manut anak. Tapi begitu keluar, nah beda cerita seperti itu. Lanjut ada Habib. Nah, miskonsepsi terkait dengan kontrol. Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol guru, penghukum, pembuat merasa bersalah,
kemudian posisinya sebagai teman, posisinya sebagai pemantau, sebagai manajer. Diklik di kontrol dulu. Ada lagi di kontrol, tulisan kontrol dulu. Ada video. Enggak ada. Programnya ada di sini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren. Nah, ini dalam kehidupan kita sehari-hari seperti ini. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekali. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat dapat dan terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantung
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Posisi guru sebagai teman. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi memantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru menargetkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, terakhir posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa
di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, stop. Posisi manajer A. Ya, kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi yang sudah Bapak Ibu terapkan di kelas ketika ada anak terlambat itu kebanyakan yang mana? Satu sebagai penghukum. Nah, kalau itu yang berarti posisi teman. Nah, betul ya. Iya. Penghukum dan teman. Nah, cuma ada kalau posisinya sebagai teman itu karena ada guru-guru tertentu saja yang anak itu murid kadang sama yang lain akhirnya lama kan seperti itu karena merasa apa namanya dianggapnya semuanya teman seperti itu bestie ya. Jadi akhirnya hanya guru-guru tertentu saja dianggap yang teman. Oke, lanjut balik ke ini karena sudah dibahas, lanjut ke posisi segitiga restitusi. Ya. Oh ini tadi sudah dilakukan tadi ya, segitiga restitusi, penerapan segitiga restitusi. Nah, sebelumnya ada 3 tahapan ya tadi, yang itu atas bawah terus atas. Ya. Nah, bukan yang restitusi. Ya, nah, ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui sedikit tentang restitusi. Tahapannya kira-kira yang mana dulu? Kira-kira atas dulu, tengah dulu, atau yang terakhir dulu? Yang tengah dulu, yang atas, menstabilkan identitas. Ya, yang kedua validasi, yang ketiga menanyakan keyakinan. Artinya di situ sebenarnya terlihat dari video yang di awal itu sebenarnya yang tadi itu sudah terjadi restitusi meskipun tempatnya bukan di ruangan. Sudah terjadi itu menstabilkan identitas anak, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan. Nah, lanjut berikutnya balik. Nah, ternyata yang sudah meskipun Bapak Ibu ada sudah yang ada sudah mempelajari restitusi ada yang belum, tapi ternyata jawabannya betul semua, menstabilkan, validasi, kemudian menanyakan keyakinan. Lanjut balik. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Lanjut berikutnya. Nah, jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tidak hanya menyalahkan saja. Tidak hanya menyalahkan saja. Seringnya kita di rumah pun menyalahkan anak terus. Mau kayak gini nggak boleh, mau kayak gini salah, mau kayak gini salah. Akhirnya anak itu satu, tidak berani untuk mengambil keputusan. Yang kedua, takut untuk melakukan sesuatu khawatir disalahkan lagi. Nah, itu efeknya kalau anak tidak diminta jawab.
Ya, lanjut berikutnya lagi. Nah, segitiga restitusi. Jadi menstabilkan identitas setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasinya adalah kamu tentunya punya alasan. Adakah cara yang lebih efektif? Nah, kemudian menanyakan keyakinannya. Keyakinan adalah apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi seperti apa? Lanjut berikutnya Pak Hari. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran. Jadi, misalkan berbuat salah itu wajar, tapi dilanjutkan ke belakangnya jangan diteruskan dan seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu, artinya pengalaman kita juga pernah seperti itu. Tapi bagaimana menanamkan pada anak supaya tidak diulang lagi seperti itu. Lanjut berikutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, contohnya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, artinya ini untuk pembelajaran pada anaknya, validasi. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, ada anak berkelahi, ada anak berantem, kemudian kita menyalahkan dua-duanya. Harusnya memvalidasi terlebih dahulu, tidak hanya menyalahkan salah satunya saja, ambil informasi dari dua belah pihak. Nah, divalidasi. Nah, kemudian bisa jadi yang yang dia melindungi orang lain, tapi dia yang menjadi sasaran yang salah, seperti itu. Nah, berikutnya yang ketiga menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dalam diri manusia apa keyakinan kelas kita. Artinya yang sudah disepakati maka muncul keyakinan dalam diri kita. Kemudian nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian seperti apa kalau 12 kemudian berkembang sudah dicontohkan terlambat. Sudah disepakati bahwa sekolah ini maksudnya jam 7. Nah, seperti itu. Kemudian setiap apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Artinya di sini kelas ada kesepakatan tidak coret-coret dan sebagainya. Cuma bahasanya tidak ada kata tidak di situ. Nah, harus dengan kata-kata yang positif. Membuat kotor kelas. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh tidak mencoret-coret meja. Nah, itu diganti dengan kalimat-kalimat yang positif. Lanjut. Nah, melalui restitusi, guru dapat satu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Dua, membantu murid untuk ujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberi penawaran bukan paksaan. Iya, jujur. Untuk jujur, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri. Dampak dari kesalahan yang dilakukan. Ya tadi kan jujur. Kenapa kamu terlambat pada waktu itu? Nah, bangun kesiangan setelah subuh tidur lagi kan seperti itu. Nah, jadi tidak ada paksaan, adanya penawaran. Lanjut lagi. Nah, segitiga restitusi tahapan. Nah, stabilkan identitas, sekilas dan responnya. Kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian sekilas dan responnya. Menanyakan keyakinan, sekilas dan responnya. Nah, jadi, prakteknya bagaimana? Prakteknya restitusi yang pertama, ini contoh saja, contoh. Nah, ini pelanggaran. Akan melakukan pelanggaran kata tertulis setelah yaitu datang terlambat. Nah, jadi dilakukan treatment di situ. Dipersilakan, kenapa ditanya dulu seperti tadi, kemudian dipersilakan masuk kelas, dipersilakan untuk mengikuti pelajaran, kemudian dikasih tahu nanti setelah pelajaran Pak Guru ngomong selanjutnya. Nah, pada saat istirahat guru memanggil Alta untuk pembinaan dengan menerapkan teori kontrol, manajer dan segitiga restitusi. Nah, seringnya yaitu apa yang sudah disampaikan gurunya, hari kita itu
lebih pada posisi kontrol yang pertama, kedua, ketiga. Jadi tidak menawarkan sebagai posisi kontrol manager. Tidak, kira-kira bagaimana akan seperti itu. Lanjut balik. Ini contohnya contoh untuk proses restitusinya bagi yang terlambat. Jadi ada contoh dialognya. Tapi ada videonya itu sudah ada. Lanjut berikutnya. Kemudian umpan balik pada murid ketika guru mengajak pembicara tentang pelanggaran, maka kemudian anak disuruh menuliskan keinginannya, kemudian solusi yang diberikan dari anak tersebut yang melakukan kesepakatan atau keyakinan kelas. Berikutnya lanjut balik. Prakteknya aktivitas yang dilakukan dalam kelompok ini kira-kira ini waktunya karena sudah siang, prakteknya akan dilanjut pertemuan yang akan datang atau berlanjut di kelasnya masing-masing untuk praktek restitusi anak yang tidak mengerjakan tugas, anak yang terlambat masuk kelas, kemudian anak yang membuat kesalahan di kelas dalam artian berantem dengan temannya. Itu silakan nanti direstitusi menggunakan teori-teori yang sudah dipaparkan oleh Bumia, Pak Hari, dan teori restitusi. Lanjut balik. Ini contoh-contoh kasusnya, sebenarnya prakteknya ada. Yang terakhir adalah penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan arahan dari pemerintah saat ini. Mungkin itu saja. Buminya sendirian tanpa berkasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri kelas yang mulia terima kasih Bapak Ibu sampai saat ini akan bersama kita dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada Bumi Baikul, ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga sebagai refleksi untuk kita dan juga sebagai pedoman kita untuk melakukan perubahan di kelas masing-masing. Untuk sesi tanya jawab sudah selesai, ditutup. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pemateri juga menjadi suatu pedoman untuk kelas masing-masing. Mungkin itu dari saya, membantu bagi moderator. Jika ada salah kata dan perbuatan, saya pribadi mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.